Allah menciptakan kita untuk bahagia, maka jangan bikin dia tersinggung dengan kamu tiap hari mengeluh, saya bete, saya galau. Padahal apa sih yang gak dikasihin Allah padamu? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ada di sesi filsafat kebahagiaan. Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Plato, dengan filsafat kebahagiaannya. Malam ini kita ke dunia Islam, salah seorang filosof besar dalam tradisi filsafat, yaitu Abu Nasr Al-Farabi. Saya ambil Al-Farabi karena dapat dikatakan Farabi ini versi Islamnya Plato dan Aristoteles. Jadi kita lihat bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran para filosof Yunani yang itu hakikatnya tidak ada sangkut pautnya dengan Islam, sekarang diterjemahkan jadi Islam. Nama lengkapnya itu tak tulis di judul, tidak kelihatan, panjang namanya. Abu Nasr Muhammad bin Tarhon bin Uzalah Al-Farabi. Berapa kata itu, panjang ya. Kalau absen di kampus namanya panjang-panjang itu bisa seperempat jam sendiri ngabsen 70 orang. Ya, jadi itu biasa orang Arab ya. Nama bapaknya disebut, nama anaknya disebut, kakeknya disebut, cucunya disebut. Dan ternyata Al-Farabi juga sebenarnya bukan namanya, wong itu tempat kelahirannya di Farok. Jadi ya itu semacam gelar yang disandarkan pada tempat. Ya kalian boleh pakai nama tempat kelahiran masing-masing. Mahasiswa UIN ya pakai Al-Uini. Ya, kalau santri Sudirman ya Al-Sudirmani. Tidak apa-apa. Farop itu satu tempat, satu daerah yang kalau sekarang masuk wilayah Afghanistan. Cuma Al-Farabi ini bapaknya dari Turki, ibunya dari Persia. Ada beberapa perdebatan di kalangan ilmuwan, janjane Farabi ini asli Persia apa asli Turki. Ya karena dia orang besar. Kalau orang besar itu kan rebutan. Ya usahakan kalian juga gitulah. Jadi mungkin kalian aslinya dari Surabaya, apa dari Jogja, apa dari Medan, itu usahakan menyebut nama daerah itu nadanya nada kebanggaan daerah. Jadi orang sana begitu kalian masuk TV, wow itu dari Medan loh, gitu kan. Berarti kan kalian kayak Al-Farabi, diperebutkan oleh daerahnya masing-masing. Nah itu Al-Farabi. Biografinya biografi yang hebat sejak kecil. Jadi
Sejak di kampungnya, sebelum dia dewasa, Al-Farabi dikenal anak yang sangat cerdas. Kalau kita kan nakal sejak kecil, kalau Al-Farabi pinter sejak kecil. Dan dia menguasai hampir semua cabang keilmuan yang dikenal saat itu. Mulai cabang-cabang fisika, cabang metafisika, seni, estetika, etika, hampir semua cabang ilmu. Biologi, kimia dia menguasai. Terus sampai ke kedokteran. Dan yang paling populer kan termasuk musik. Dia nulis kitab yang judulnya Musiko Al-Kabir, yang nanti menginspirasi teori-teori musik modern. Dia dikatakan menguasai sekitar 70 bahasa. Tidak tahu bahasa apa aja ya. Tapi 70 itu kan berarti mungkin kalian nama bahasanya aja mungkin tidak bisa hafal. Tapi Al-Farabi menguasai. Jadi mungkin Arab, Inggris, Turkistan, bahasa Farsi, bahasa dia menguasai semua. Tidak kayak kita, TOEFL 400 saja kan tidak lulus-lulus. Bolan baleni 3-4 kali. Ya, mungkin lulusnya karena belas kasihan. Jadi kalau Al-Farabi 70 bahasa. Atau jangan-jangan kita memang nggak pernah serius belajar bahasa. Yang Jawa mungkin mengklaim saya itu Pak, yang paling bagus ya bahasa Jawa. Tidak percaya saya. Kalau berani kamu tak uji bahasa Jawa, mesti juga kamu angkat tangan. Mungkin bangsane Hono Coroko, Kromo Alus, Kromo Inggil, itu kamu angkat tangan mesti. Yang luar Jawa juga begitu. Indonesia, ya, Indonesia bahasamu kan bahasa alay. Grammar bahasa Indonesia nggak yakin. Misalnya bahasa Indonesia dibikin kayak TOEFL itu aku juga nggak yakin nilaimu tinggi. Bahasa Indonesia enggak, bahasa daerah enggak, Inggris apa lagi. Ya kan, Arab kamu ngajinya masih ngeja. Masih nggak lancar juga. Tapi kayak, ya mungkin karena kita nggak terlalu serius. Al-Farabi ini diantara kunci kesuksesannya ya mungkin karena dia menguasai bahasa. Nanti dia ketika pindah ke Baghdad, dia punya 3 orang guru khusus. Yang pertama guru bahasa, yang kedua guru logika, dan yang ketiga guru filsafat. Guru bahasanya Ibnu Sarraj namanya. Terus guru logikanya Abu Bishr Mata. Nanti guru filsafatnya Yohana Al-Hailani, salah seorang tokoh guru filsafat zaman itu. Dan kelihatannya gaya kayak gini dipertahankan di beberapa negara muslim, bahwa kalau seseorang ingin kuliah itu modal dasarnya sebenarnya hanya 2, bahasa dan logika. Kalau bahasamu menguasai dan logikamu mumpuni, sebenarnya kalian nggak butuh guru, nggak butuh kelas. Kalau mau tinggal masuk ke perpus mana saja, nyari buku bahasa apa saja. Atau kalau hari ini tinggal download buku apa saja, dan kamu bisa pinter. Karena logikamu juga main. Karena kalau logikanya nggak main, itu paling kamu baca buku apa saja terus mbok hafalkan. Tapi kalau logikanya main, kamu bisa analisis. Jadi 2 hal itu penting. Mungkin ada baiknya sebelum kalian nanti S2, S3, atau sekarang sambil S1, bahasa dan logikanya dimatengkan. Itu akan sangat berguna, baik buat ngomong, buat nulis, maupun buat mikir. Yo niatnya aja, sekarang kan belajar bahasa itu niatnya biar kamu dapat beasiswa ke luar negeri. Itu menurut saya wis salah niatnya sejak awal. Kalau hanya niat beasiswa, paling kamu kan cuma ngincer TOEFL-nya. TOEFL itu bisa tinggi tapi bahasa Inggrismu jelek, itu sangat mungkin. Iya, David Beckham itu kalau ujian TOEFL saya nggak yakin juga nilainya tinggi, meskipun dia orang Inggris. Ada beda antara skill berbahasa dengan ya ujian-ujian kayak TOEFL, IELTS itu. Matengkan bahasamu, nanti kamu enak menjelajahi naskah-naskah, buku-buku,
Dan kalau logikamu juga mateng, kalian pengembangannya enak. Mungkin nggak perlu guru, kalian sudah ngerti peta keilmuannya, ngerti cara menanggapi tulisan, ngerti cara memahami, dan seterusnya. Jadi usahakan dua cabang itu menguasai. Kalau kalian sudah mantep pingin hidup di dunia ilmiah akademik hari ini. Kecuali kalau cita-citamu saya pengen tani aja pak, dagang aja pak, ya enggak apa-apa. Kalau pengen tani ya berarti pahamilah bahasa pertanian. Kalau pengen dagang ya pahami bahasa perdagangan. Cuma kalau dunia ilmiah akademik ya pahami banyak bahasa. Semakin banyak kalian menguasai bahasa, semakin cerah masa depanmu di dunia akademik. Kalau nggak percaya, potong kukuku. Ya, potong apa maksudnya? Potong rambut juga tidak apa-apa. Oke, jadi Al-Farabi menguasai 70 bahasa, menguasai banyak cabang keilmuan, dan serius. Kunci suksesnya Al-Farabi itu serius. Sebelum dia nulis, misalnya sebelum dia nulis Al-Jam'u Baina Ra'yainil Hakimain, jadi mensintesiskan pemikiran dua ahli hikmah, maksudnya Plato dan Aristoteles. Itu dia menghatamkan bukunya Aristoteles yang tentang jiwa 200 kali. Jadi buku tebel itu dikhatamkan ping 200 setiap bulan, ini sampai yakin bener baru dia berani nulis. Jadi terus menghatamkan buku fisiknya Aristoteles juga sekitar 40-an kali dalam ceritanya. Jadi itu serius. Jadi buku filsafat yang dipahami yang jelimet, tebel, dia di bulan baleni sampai 200 kali. Padahal kalian baca buku filsafat belum dapat 2 halaman sudah ngantuk. Kadang-kadang juga bukunya nggak dibaca sampai belakang. Pokoknya baca depan-depan susah. Paling kamu buka nyari bagian yang pas dikutip buat makalah. Selain itu sudah nggak dibaca lagi. Nah itu diantara kelemahan kita yang kedua. Kita sering tidak serius apa-apa. Oke, itu pelajaran dari Al-Farabi. Jadi kuasai bahasa, kuasai logika, dan serius. Oke, biar nanti bisa bahagia. Malam ini temanya kebahagiaan. Oke, kita dan ada cerita bagaimana seriusnya Al-Farabi ketika dia menguasai cabang yang tadi saya jelaskan, musik. Jadi Al-Farabi ini kan dari Baghdad, setelah ilmunya matang dia ke Damaskus. Damaskus itu Syria yang sekarang sedang bertahan untuk tidak ditaklukkan oleh ISIS. Syria zaman dulu kan namanya Syam, tempatnya Nabi berdagang. Jadi terus namanya juga dikenal Damaskus. Dari Damaskus Al-Farabi sempat juga ke Mesir, tapi terus balik ke Damaskus lagi. Nah di era-era akhir hidupnya dia hidup di zaman Saifud Daulah. Jadi Saifud Daulah ini orang yang suka juga sama keilmuan, sehingga Al-Farabi dijamin di istananya. Jadi dia dikasih rumah bagus, dikasih taman bagus. Kalau gambarannya di rumahnya itu sekelilingnya ada tamannya, dan dia ngajar di situ, nulis buku di situ. Jadi di istana ada semacam melanjutkan tradisi Abbasiyah yang punya Baitul Hikmah. Orang-orang pinter dikumpulkan di situ, hidupnya dijamin oleh negara, dan negara memanfaatkan pikirannya. Mungkin Indonesia perlu niru, mungkin kita perlu semacam Baitul Hikmah. Orang-orang pinter itu hidupnya dijamin, suruh mikir buat negara, biar tidak cari uang sendiri-sendiri. Kalau cari uang sendiri-sendiri, dia mesti berpihak pada yang bayari dia. Kemaslahatannya jadi kecil. Zaman dulu para ulama besar itu ditampung oleh negara, dia hidup di istana. Ya mungkin ada ruginya. Ruginya ketika istana jatuh, kemudian terjadi pembantaian di istana, itu kadang-kadang orang-orang ini termasuk korban. Kan jarang yang bisa perang, bisa nih mikir. Jadi kalau diserbu ya nyerah kan. Zaman Baghdad jatuh itu kan sampai perpustakaan dibakar, buku-bukunya dibuangi di sungai. Itu ketika negara jatuh.
Ya mungkin kalau sekarang tidak harus di Istana Negara, tapi mungkin taruhlah di mana di situ berkumpul para filosof, daripada hanya dibayari TV terus gegeran di ILC. Ya kan, nggak ono gunane, paling belani TV-nya. Mending dia dikumpulkan dan pikiran-pikirannya dimanfaatkan oleh negara. Itu yang dilakukan antara lain oleh Saifuddaulah. Nah zaman itu ada cerita. Jadi satu ketika Saifuddaulah ini nawari Al-Farabi, dia pengen ngasih fasilitas. Syekh, sampean pengen apa? Pengen makan enak, pengen rumah bagus? Enggak. Oke lah, sampean tak hibur sekarang, tak undangin ahli-ahli musik terkenal. Nah, saat itu di istana diundanglah ahli-ahli musik yang terkenal zaman itu. Mungkin boyband Arab zaman Saifuddaulah, bangsane Peter Pan, Wali, dan kawan-kawan. Nah, Al-Farabi ini begitu dengar main musik ya dinikmati. Cuma setelah musiknya selesai, dia bisa menunjukkan satu-satu. Sampean salahnya di situ, falesnya di situ, saya no kalau yang kayak gitu. Terus itu modelnya dia kayak jurinya Indonesian Idol itu. Dia bisa nyalain satu-satu. Terus yang main musik kan tersinggung. Luwung saya itu ahli ya, sudah dapat Grammy Award ya, malah disalahkan. Grammy Award zaman itu maksudnya. Apa sampean bisa main musik? Kok enak aja komentar? Bisa. Terus coba perhatikan kalau saya main. Nah terus dia ngambil alat musik, dia main. Awal dia ngasih nada seneng. Wah, yang di ruangan itu jadi ceria semua, tepuk tangan semua. Setelah itu lagu kedua dia nyanyi lagu sedih, dan yang di ruangan itu pada ikut nangis semua. Yang terakhir, ya ceritanya begitu, dia main musik lagu ngantuk. Susah ya lagu ngantuk itu. Tidur semua yang ada di ruangan. Dan ketika semua tidur terus lagunya selesai, Al-Farabi keluar dari ruangan. Itu salah satu cerita bagaimana seriusnya seorang filosof besar, ahli ilmu besar, tapi juga ahli musik. Itu Al-Farabi. Malam ini sebenarnya dulu kita sudah ngomong pikiran-pikiran Al-Farabi secara umum. Silahkan diputar lagi bagi yang pengen. Malam ini kita perdalam salah satu saja bagian dari pikirannya Al-Farabi, yaitu tentang kebahagiaan. Ada beberapa kitab yang secara khusus ditulis oleh Al-Farabi tentang kebahagiaan. Kita lihat. Tiga kitab itu yang saya pakai malam hari ini. Yang pertama, ini kitab bisa di-download gratis di internet, asli dalam bahasa Arabnya. Tidak apa-apa lah, yo latihan Arab lah. Oke. Gundul lagi Arabnya, nggak ada harokatnya. Oke, yang pertama kitabnya At-Tanbih ala Sabilis Sa'adah, yaitu untuk pengantar tak ambil satu teori, nanti di belakang banyak. Yang kedua kitab yang judulnya Tahsilus Sa'adah. Dan yang ketiga tentang kebahagiaan sosial, kebahagiaan politik. Nanti kita ambil dari Ara'u Ahlil Madinah Al-Fadilah, sebuah kitab filsafat politik. Nanti pada saatnya kita akan ngomong. Kalau malam ini kebahagiaan, mungkin yang akan datang entah kapan kita ngomong politik, ideal-ideal politik para ulama zaman dulu. Untuk siapa tahu kita bisa komparasikan sama ideal politik umat Islam hari ini. Yang bikin NII lah, HTI lah, negara Islam, ISIS lah. Nah, para ulama zaman dulu juga banyak yang sudah punya konsep pengelolaan negara, termasuk Ara'u Ahlul Madinahnya Al-Farabi. Ghazali juga nulis Tibrul Masbuk. Kemudian Al-Mawardi juga nulis. Dan pada saatnya kita akan menjelajah ke sana. Cuma malam ini kita ambil dari Ara' itu bagian
kebahagiaan sosial. Bagaimana sih hidup bareng-bareng yang bahagia? Itu diantara yang membedakan sama Plato. Kalau kemarin Plato itu kan kebahagiaan itu sangat individual, dipek dewe, tidak peduli sama orang. Kalau di Farabi nuansanya sudah mulai sosial. Pengantar ke tanbih, antara lain kita lihat bagaimana Farabi membedakan antara kenikmatan dan kebahagiaan. Orang awam itu mendefinisikan kebahagiaan, sa'adah, itu kenikmatan. Ya, orang hari ini menyebutnya kesejahteraan. Bahasa Arabnya ladzah, diterjemah dalam bahasa Indonesia lezat. Dalam bahasa yang lain kadang disebut enak. Jadi katanya Al-Farabi, lezat, enak, nikmat itu belum bahagia yang sejati. Dia baru level awal. Boleh kamu nyari enak, nyari bahagia, tapi jangan ketipu di situ. Kayak teorinya Plato kemarin, kamu seneng boleh, kamu pingin makan enak boleh, pingin kaya boleh, pingin pacar cantik boleh, tapi dia belum bahagia yang sejati. Kaya itu tidak sejati, karena kaya bisa miskin, ya kan? Makan enak itu tidak sejati, karena kalau kamu sakit, makanan seenak apapun nggak ada gunanya. Padahal kamu dapat kiriman makan enak itu kan karena kalau sakit. Kalau sedang sehat kan nggak ada temenmu bawain apel, bawain jeruk. Baru kalau kamu sakit dibawain. Padahal waktu sakit makanan enak itu rasanya nggak enak. Ya kan, berarti makanan enak nggak sejati. Makanya kalau mau ngirim temenmu makanan enak, kirim aja waktu sehat, jangan waktu sakit. Kalau waktu sakit dia nggak minat makan. Ya kan, kecantikan juga nggak sejati. Yang sejati kan kejelekan. Nah, iya kan, itu kan teori lama. Jadi kalau cantik itu besok bisa jadi jelek, tapi kalau jelek kan abadi. Oke. Boleh ya, selamanya. Yo kamu boleh bantah. Kalau operasi plastik kan nggak Pak, bisa cantik lagi, bisa cantik juga meskipun jelek. Ya enggak apa-apa, cuma jangan sering-sering keluar. Karena sekarang iya, kalau panas nanti meleleh kamu. Oke, jadi kenikmatan belum kebahagiaan. Nikmat itu sifatnya temporer dan berubah-ubah. Kalau kebahagiaan itu sifatnya biasanya lebih tahan lama, lebih abadi. Jadi dalam tanbih ada teori bedakan kenikmatan sama kebahagiaan. Kamu minum teh dan merasa nikmat, itu kan temporer. Kalau nggak percaya, ambillah satu gelas lagi, habis itu ambil lagi sampai gelas ke-6, gelas ke-7, jadinya nggak enak, sudah teh itu temporer. Beda sama misalnya kebahagiaan, kamu paham pengetahuan, paham, nanti di situ disebut lebih abadi, punya ilmu tertentu. Kamu paham teorinya Farabi, alhamdulillah enak ya. Seandainya ditambahi lagi, yang kamu paham lagi, tambah enak lagi. Seandainya ditambah lagi, ilmu tambah paham, kamu tambah lama tambah senang. Itu bedanya kenikmatan sama kebahagiaan. Seenak-enaknya apa ya? Seks lah, seks itu kan dianggap puncaknya kenikmatan. Itu pun juga nggak tahan lama. Paling kamu berapa detik, berapa oh ya kan? Bisa diulang Pak, ya ulang aja. Sak kuatmu wis ping piro, ulang lagi. Semalam terserah berapa ronde, tapi akhirnya juga ndak enak. Kalau sudah kesekian kali itu sudah ndak enak sudah. Itu dunia. Ya kalau kiai zaman dulu itu bedanya di surga sama di dunia. Kalau di surga itu kebalikannya, tambah lama tambah enak. Jadi sama bidadari ini enak, ganti lagi lebih enak lagi. Sehari 70 kali itu tambah enak. Dulu Pak Yai saya jelasinnya gitu. Jadi tambah enak terus itu. Tapi kalau di dunia ini enggak, gradasinya menurun.
Iya kan? Yang pertama enak kamu, yang kedua sudah nggak terlalu enak, yang ketiga biasa aja, yang keempat muntah kamu sudah. Ya kan? Loh, itu dunia, makanya dia tidak sejati. Kebahagiaan di level itu tidak ada nilainya. Ya kamu boleh, bukan berarti jangan. Karena kalau yang nikmat aja belum kamu lewati, dilewati itu berarti dirasakan terus dilampaui. Ya kamu tidak akan tetap bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Saya tidak akan kawin, Pak. Saya mau ibadah terus, karena kenikmatannya ibadah lebih abadi, lebih membahagiakan. Tapi kalau kamu tidak kawin, ya tidak bisa kamu mencapai puncaknya nikmatnya ibadah ketika membahagiakanmu lewat jalur ibadah. Makanya kayak di agama Hindu itu ada aliran namanya tantrisme. Tantrisme itu bagaimana orang mencapai ekstase ketuhanan melalui jalur itu. Kapan-kapan kita belajar, ketika kembali ke timur entah kapan kita belajar itu. Jadi bagaimana makanmu dinaikkan levelnya. Makanya Islam itu kan nyuruh kita semua aktivitas naikkan levelnya jadi ibadah. Ketika itu jadi ibadah, dia akan punya kualitas kebahagiaan yang lebih abadi dibandingkan makan ya makan, tidur ya tidur, seks ya seks. Oke, itu pelajaran pertama dari At-Tanbih. Pelajaran kedua, ini yang banyak disukai orang barat, kitab yang judulnya Tahsilus Sa'adah, pencapaian kebahagiaan. Sa'adah bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa kan. Sa'adah, rongadah, telungadah kan. Oke, ya. Ada yang namanya Sa'adah di sini. Yang pertama katanya Al-Farabi, kebahagiaan itu adalah absolute good. Cirinya absolute good itu kebaikan puncak, itu kebahagiaan. Tidak ada lagi yang dituju selain itu. Itu sambungannya yang kedua. Karena kebahagiaan adalah tujuan hidup. Apapun yang kamu lakukan dalam hidupmu, katanya Farabi, sebenarnya kan sasaran tembaknya cuma satu. Kamu pengen bahagia, entah kamu sadari apa enggak. Enggak ada orang yang nyari susah selama dia masih waras. Kecuali enggak waras. Cita-citamu apa? Saya pengen stres, Pak. Enggak ada. Semua orang pengen bahagia. Saya pengen depresi, Pak, tidak ada. Saya pengen gila, Pak, tidak ada. Setiap orang secara fitrah dia pasti ingin bahagia. Dan kalau sudah bahagia selesai, dia tidak pengen apa-apa lagi sesudah itu. Maka dia disebut absolute good. Kebajikan puncak itu kebahagiaan. Kamu jujur, kamu tekun, kamu rajin, kamu sabar. Itu kan sebenarnya finalnya adalah dengan tekun, rajin, sabar, kamu ingin bahagia. Oke, dan memang Allah merancang manusia untuk biar dia bahagia. Tujuan Allah bikin kita di bumi ini kan untuk biar kita bahagia. Allah ingin kita senang. Makanya Allah ngasih banyak fasilitas yang cocok untuk kita hidup. Kan bumi dan isinya ini kan pas banget untuk kita hidup. Kenapa sih kok Allah sempet-sempetnya ngasih kita yang pas luar biasa untuk hidup kita? Karena Allah ingin kita bahagia. Apa-apa mudah, apa-apa tersedia. Kalau ada yang kurang kok ndak ada, biasanya karena pokal kita sendiri. Tapi Allah menyediakan full dan gak ada bayarannya, gratis. Kalian dikasih tangan cuma 2, dikasih kaki 2, dan itu pas. Dan dikasih akal. Akal itu kan luar biasa. Gak ada hewan yang dikasih akal selain manusia. Jadi ya kan kita kan hewan jenisnya, hewan yang berpikir. Jadi Tuhan menciptakan kita itu untuk bahagia.
Maka barang siapa galau, bete, sumpek, sedih, kamu sebenarnya sedang melecehkan Tuhan. Kamu sebenarnya sedang menyinggung perasaannya Tuhan. Sudah dikasih macam-macam kok kamu masih bete, kamu masih galau. Itu yang bikin kemarin waktu kamu kecil, waktu kiai-kiaimu selalu bilang bahwa bersyukurlah. Dengan syukur nikmatmu akan ditambah. Karena seandainya akal kita normal, sebenarnya melihat semua fasilitas dari Tuhan tadi, pasti kita akan bersyukur dan bahagia. Seandainya ada masalah sekalipun, ya mungkin setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah. Kalau di persentase, mungkin masalah hidupmu itu tidak ada 10%-nya nikmat dan kebahagiaan yang kamu dapat dari Allah. Silahkan kamu tulis nanti pulang dari sini, sebenarnya problemku itu apa sih? Tesis yang tidak selesai-selesai, atau skripsi yang tidak mulai-mulai, atau apa. Itu ke problem-problemmu kan seputar-seputar itu aja. Pacar yang nggak dapat-dapat, atau yang sejenis itu kan. Lu itu kalau di persentase dari 100% variabel hidupmu, paling tidak ada 10%-nya. Kamu masih bisa makan enak, masih bisa mandi seger, masih bisa minum teh manis, masih bisa. Banyak orang yang manis saja nggak boleh, teh juga nggak boleh, air putih banyak-banyak nggak boleh, ya kan? Tidur nggak bisa, ngerokok padahal pingin nggak boleh. Ya bukan, banyak yang kayak gitu. 80% hidupmu dan dengan 20% masalah, itu ya tetap kamu harus bersyukur. Maka katanya Farabi, enggak, Allah menciptakan kita untuk bahagia. Maka jangan bikin dia tersinggung dengan kamu tiap hari mengeluh, saya bete, saya galau, aku lagi ndak mood, aku lagi ini. Padahal apa sih yang gak dikasihin Allah padamu? Tahsilus sa'adah. Jadi capailah kebahagiaan biar Allah seneng. Kayak kalian itu loh, kalau ngasih seseorang, bantu seseorang, dan yang dibantu kok terus alhamdulillah sampean bantu sekarang hidupku beres, aku urusanku selesai semua, yang bantu kan juga seneng. Tapi kalau kamu bantu orang, yang dibantu merengut, terus sumpek, terus iya sih terima kasih dibantu, tapi yo masalahku masih banyak, itu yang bantu juga jadinya nggak enak hati. Jadi bahagialah. Allah menciptakan kita untuk bahagia. Tidak usah terlalu dipikir masalahmu yang hanya 10-5% itu. Kalau ada solusi ya diambillah solusi itu. Kalau nggak ada ya dipikir lagi. Kalau buntu ya dinikmati aja masalahnya. Itu lebih enak. Kan sekarang biasanya yang bikin kamu sumpek kan nyari jalan keluar. Saya nyari jalan keluar nggak nemu-nemu Pak. Ya sudah, kalau nggak nemu ya nggak usah dicari. Oh nggak nemu, dinikmati aja masalahnya. Tesis nggak selesai-selesai ya sudah, ditunggu aja. Sopo ngerti dapat surat peringatan. Loh ya kan, kalau dapat surat peringatan kan nanti gerak sendiri.